pelajar Pancasila, saya punya pertanyaan nih. Menurut kalian bernafas itu sadar atau tidak? Nah, bisa disadari atau bisa juga tidak ya. Tapi, pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya, dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelajar Pancasila, selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Siti Humaira, salah satu peserta pembatik level 3 dari UPT SMPN 4 Satap Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video pembelajaran ini, saya akan mengajak para peserta didik yang berada pada fase D kelas 8 untuk bersama-sama mempelajari materi sistem pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada video ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi organ pernafasan pada manusia dan mampu menganalisis sistem pernafasan pada manusia melalui video pembelajaran dengan tepat. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bernafas? Saya akan memberikan waktu 10 detik untuk menjawab. Oke, waktunya habis. Nah, sekarang mari kita cek apakah jawaban kalian benar. Jadi, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen atau inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida atau ekspirasi melalui alat pernafasan. Hai, secara garis besar, organ pada sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Nah, rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring debu yang masuk ke rongga hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Yang kedua adalah faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu berperan selama proses masuknya udara dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring ini terdiri dari 9 susun tulang rawan yang berbentuk kotak. Nah, fungsi laring ialah untuk melindungi saluran pernafasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Yang keempat adalah trakea. Trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut dengan silia. Silia ini bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Nah, fungsi dari trakea yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, fungsi dari bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus untuk mencegah infeksi. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi dari bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Selanjutnya adalah alveolus. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Nah, fungsi dari alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah diafragma. Diafragma merupakan otot yang berbentuk kubah yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, fungsi dari diafragma adalah untuk membantu kita dalam bernafas. Ketika kita menghirup O2 atau oksigen, diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, sehingga rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Nah, saat kita menghembuskan CO2 atau karbon dioksida, diafragma berelaksasi dan kembali ke posisi yang semula, sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru. Ketika menarik napas atau inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara.
Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Otot yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Setelah menyimak materi sistem pernapasan pada manusia, silahkan pelajar Pancasila mengerjakan soal latihan pada akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda semua sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem pernapasan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.